Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil karim fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Ia ada tetapi keberadaannya tidak di atas arsy, tidak di langit, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan juga tidak di depan maupun di belakang. Ia ada tapi keberadaannya tidak dapat dibayangkan sama sekali. Ia tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan apapun dan siapapun serta makhluk manapun, karena memang ia bukan makhluk, ia adalah Khalik. Hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan makhluk. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Dia. Keyakinan seperti ini telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf maupun khalaf. Salah satu yang dipropagandakan sebagian kelompok berpaham menyimpang, wahai saudaraku sekalian, mereka tiap menjelang datangnya bulan Rajab hingga bulan yang mulia ini berakhir adalah tentang keberadaan Allah yang digambarkan sebagai zat yang membutuhkan tempat. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut ulama salaf, padahal ulama salaf terbebas dari keyakinan mereka yang menyimpang. Kaum ini mengajarkan keyakinan bahwa Allah di atas arsy. Terkadang mereka mengatakan Allah di langit, dan terkadang mereka mengatakan Allah di atas. Mereka juga mempropagandakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Allah di atas. Mereka mengatakan Nabi Muhammad diperintahkan naik ke atas surga, di atas soan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas Sidratul Muntaha. Wal iyyazu billahi ta'ala. Saudaraku sekalian, sangat penting untuk disampaikan ke khalayak bahwa Allah tidak membutuhkan kepada apapun, termasuk kepada tempat dan arah. Hal ini harus terus disampaikan secara masif kepada umat. Jika kita memang menganggap umat sudah tahu akan hal ini, lalu kita berhenti mensiarkan keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, sedangkan mereka terus menerus tanpa henti menyampaikan bahwa Allah membutuhkan tempat, kita semua khawatir ketidakbenaran yang disampaikan terus-menerus akan dianggap benar oleh publik. Ini yang sangat berbahaya. Berikutnya ini bisa menjadi pintu masuk untuk mempropagandakan ajaran-ajaran mereka lebih lanjut, seperti pengkafiran pelaku tawasul tabaruk, pembagian tauhid menjadi 3 dan lain-lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj bukanlah dalil bahwa Allah di atas. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat demikian.
maksud dan tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah memuliakan Nabi dan memperlihatkan kepada beliau sebagai dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah di alam atas, serta untuk menerima perintah sholat di suatu tempat yang mulia di atas sana yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, wajib kita yakini bahwa Allah ada tanpa membutuhkan kepada tempat dan arah. Dalil atas keyakinan ini dari Al-Quran adalah surat Asy-Syu'ara ayat 11 dan ayat-ayat muhkamat lainnya yang berkaitan dengan hal itu. Allah Ta'ala menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah maksudnya tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Makhluk membutuhkan tempat, itu berarti Allah tidak membutuhkan tempat sama sekali. Lafal ka dan misal secara makna sama, yakni seperti. Keduanya digabung dalam satu rangkaian untuk menguatkan makna bahwa Allah sungguh-sungguh tidak seperti segala sesuatu. Secara harfiah ayat itu bermakna tidak ada yang seperti Allah. Jika yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan apapun dari semua segi. Oleh karena itu, seandainya Allah bertempat, maka ia serupa dengan makhluknya yang bertempat. Oleh karenanya wajib kita yakini Allah tidak butuh tempat, dan Allah ada tanpa tempat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sedangkan dalil dari hadis di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Al hadis rawahul Muslim. Ya Allah, engkaulah az-zahir, segala sesuatu menunjukkan akan adanya, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah al-batin, yaitu yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu yang di bawahmu. Al hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Al-Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah mengomentari hadis ini dengan dalam kitab Al-Asma' wal Sifat dengan mengatakan, jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka dia ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjadi rujukan dalam hal ini. Di antaranya yang mengutip ijma' bahwa Allah ada tanpa tempat adalah Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat tahun 429 Hijriah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jika kita memahami sifat 20 yang wajib akli bagi Allah, maka kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satu sifat 20 bagi Allah adalah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Jika seluruh makhluknya menempati sesuatu tempat, berarti Allah yang tidak serupa dengan makhluk pastilah tidak menempati suatu tempat. Dia ada tanpa tempat. Begitu juga sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Seandainya Allah menempati arsy, langit atau arah atas, maka artinya dia membutuhkan kepada makhluknya yang bernama arsy, langit dan arah atas. Tentu ini sangat mustahil
Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu pentingnya keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sampai-sampai hal ini juga tidak luput dari perhatian para ulama Nusantara. Tidak kurang dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Soleh Darat, Mufti Betawi Sayyid Usman, Rais Akbar NU Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Zainul Hasan Kiai Muhammad Hasan Al-Genggongi, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Sirajuddin Abbas, Syekh Ihsan Jampes, Kiai Abdul Fadol Senori Tuban, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka menegaskan secara eksplisit akidah Allah ada tanpa tempat dalam karya-karya beliau semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari paparan khutbah di atas menjadi jelas bagi kita bahwa keyakinan Allah ada tanpa tempat adalah akidah yang benar yang berlandaskan Al-Quran, hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesepakatan umat di berbagai belahan dunia, serta didukung dan disebarluaskan oleh para ulama di bumi Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.